Pak Gilang, kemudian Ibu Murni, Pak Is, dan juga Pak Tuhar. Baik, kalau gitu kita mulai saja, Jeh. Ini kumpul akademik cerianya ini pagi hari ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi yang terhormat Bapak Gumilang Aryo Sahadewo, selaku pembicara kita pada webinar kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan juga ini penampakannya dari layar kaca saya terlihat sehat dan bugar ya. Semoga juga di sana sehat dan bugar, Pak Gilang. Selamat pagi juga saya haturkan kepada yang terhormat Ibu Rohiyati Murni Ningsih selaku pembicara pada webinar kita pada kesempatan pagi hari ini juga. Ini dari senyumnya yang senilai 10.000 watt ini sudah terlihat dari layar kaca saya, Ibu. Selamat pagi, Mbak Siti. Selamat pagi, Sugeng Rawuh Dumateng UGM, Ibu. Alhamdulillah bisa bertemu. Alhamdulillah. Belajar. Ya, ini juga ada Bapak Tuhar selaku Ketua Akti Lahat dan juga Bapak Istanto dari Organisasi Petani Multikultural Indonesia selaku perwakilan dari petani tembakau di Indonesia yang berhasil diversifikasi hasil tanamnya. Nah, beliau berdua ini akan berbagi pengalaman dengan kita semua pada pagi hari ini mengenai kopi dan juga pengalaman beliau mendiversifikasi tanaman. Selamat pagi Bapak, Pak Tuhar, Pak Is. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Sehat luar biasa, Je. Sudah bisa dilihat, Bu. Sudah bisa dilihat, Pak. Sampun. Jos, luar biasa. Je. Nah, selamat datang juga saya haturkan kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Bapak dan Ibu anggota Muhammadiyah Tobacco Control Center atau MTCC, serta juga rekan-rekan sekalian yang sudah berkenan untuk mengalokasikan waktu dan menghadiri webinar yang dipersembahkan oleh Forum Kajian Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, kami kembali menghadirkan acara unggulan Departemen Ilmu Ekonomi yang sangat dinanti-nantikan ya, yakni Sinarko atau Seminar dan Kuliah Umum, yang merupakan ajang diskusi akademik yang dikemas secara useful dan juga asik seperti itu. Nah, saya harap teman-teman semua masih dalam keadaan sehat dan juga tetap bersemangat ya untuk berdiskusi dan menambah ilmu pada kesempatan pagi hari ini. Saya Shima, dan saya akan menjadi moderator webinar pada kesempatan pagi hari ini. Nah, Bapak dan Ibu yang terhormat dan juga berbahagia, hari ini Sinarko mempersembahkan sebuah topik yang cukup kontroversial, yakni Tobacconomics atau ekonomika tembakau. Hari ini menyangkut kebijakan kontroversial ya dari Kementerian Keuangan yang mempengaruhi penghidupan para petani tembakau di Indonesia. Dan juga kalau kita lihat kontribusi tembakau ini masih cukup minor dalam GDP sekitar 0,30%. Maka dari itu hal tersebut menjadi hal yang menantang untuk kesejahteraan petani tembakau di Indonesia. Kalau misalnya ada perubahan cukai yang disponsori oleh Kementerian Keuangan. Nah, seperti kita ketahui bersama, semenjak tahun 2016 pemerintah sudah menaikkan cukai hasil tembakau atau CHT ini dan sudah mendekati atau bahkan sudah lewat double digit ya. Jadi pada tahun 2020 kemarin cukai hasil tembakau atau CHT itu sudah naik sekitar 11% dan rencananya wacananya 2021 menjelang 2022 ini CHT akan ditingkatkan sebesar kurang lebih 12,5%. Wow, that's staggeringly high. Nah, tentu hal ini kurang ideal untuk petani tembakau karena kalau kita lihat pada tahun 2021 ini musim kemarau itu diwarnai dengan hujan seperti itu. Sehingga tentu hal tersebut bisa mendisrupsi jumlah produksi dan juga kualitas daun tembakau yang dihasilkan. Nah, dalam Tobacconomics atau ekonomika tembakau, cuaca yang kurang mendukung dan juga hasil panen yang kurang maksimal ini seringkali berimbas kepada penurunan volume yang dibeli oleh pabrik rokok. Nah, tentu hal ini mempengaruhi profitability atau keuntungan yang didapatkan oleh para petani tembakau. Nah, untuk memitigasi kerugian yang diderita petani, Kemenkeu menerapkan adanya ini ya kompensasi yang dinamakan DBH CHT ini untuk memitigasi kerugian yang diderita oleh petani.
Nah, tapi kabar-kabarnya, kabar dari selentingan burung merpati yang saya dengar, ini banyak tidak sampai kepada petani. Nah, maka dari itu kita juga kedatangan pembicara yang istimewa hari ini, tidak hanya dari segi akademisi, tapi juga dari segi praktisi, petani kopi, untuk kita bisa melihat fenomena tobeconomics ini secara lebih komprehensif dan juga lebih teliti seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita menuju ke webinar utama, mari saya perkenalkan dulu para pembicara yang luar biasa pada kesempatan kita kali ini. Yang pertama, pembicara kita adalah tidak lain dan tidak bukan our very own Pak Gumilang Aryo Sahadewo, MA PhD. Beliau ini adalah dosen sekaligus peneliti di FEB UGM, dan beliau ini lulus sarjana ekonomi dari FEB UGM S1 tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikannya di University of Pittsburgh dan juga mendapatkan Master of Arts dan mendapatkan PhD Doctor of Philosophy pada tahun 2017 kemarin juga dari University of Pittsburgh di Pennsylvania. Nah, presentasi hari ini yang akan beliau hadirkan itu adalah ekonomika pertanian tembakau di Indonesia berdasarkan hasil survei gelombang ketiga. Karena kenapa gelombang ketiga, gelombang pertama dan kedua sudah dilakukan dan sudah jadi paper seperti itu. Jadi sekarang kita ingin mengintip gelombang ketiga hasilnya seperti apa. Pembicara kita kedua yang juga luar biasa sekali yaitu Ibu Dr. Rohiyati Murniningsih, Ibu Murni. Beliau ini juga dosen dan peneliti di Universitas Muhammadiyah Magelang. Beliau menempuh S1 di Universitas Muhammadiyah Magelang, lulus tahun 95. Kemudian S2 di Universitas Brawijaya, lulus tahun 97 dan mendapatkan gelar doktor dari Universitas Diponegoro pada tahun 2015. Beliau ini saat ini menjabat juga sebagai Person in Charge di Media Network and Communication MTCC UM Magelang, dan beliau akan mempresentasikan hasil penelitian terkait DBH-CHT yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah Tobacco Control Center. Oke, dan kita juga tidak ketinggalan kehadiran bintang tamu ini dari Bapak, yaitu Bapak Tuhar dan juga Bapak Istanto. Selamat pagi Pak Tuhar dan Pak Istanto. Beliau akan mendiskusikan dengan kita pengalamannya mendiversifikasi hasil pertanian dan bisa sukses seperti saat ini. Oke, jadi Bapak dan Ibu silahkan nanti bertanya dan juga mengulik pembicara pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya, sebelum kita ke sana, yuk kita tengok dulu ya peraturan, karena kalau tidak ada peraturan nanti khawatir terlalu panjang diskusinya, terlalu asik seperti itu ya, jadi lupa waktu. Nah, ini adalah ground rules. Jadi webinar ini nanti akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama adalah pemaparan sepanjang 75 menit. Kemudian sesi kedua adalah tanya jawab selama kurang lebih 30 menit. Kami mohon selama sesi berlangsung Bapak dan Ibu, audiens kami minta untuk menonaktifkan mikrofonnya supaya tidak ada disrupsi yang mengganggu pemaparan dari pembicara. Kemudian nanti ketika sesi tanya jawab dibuka, saya harap audiens untuk bertanya melalui fitur raise hand, yaitu melalui mikrofon, tapi bisa juga kalau masih malu-malu menggunakan fasilitas kolom tanya jawab yang ada di aplikasi Zoom. Untuk nanti, Bapak dan Ibu, sesi pertanya-tanya jawab, saya batasi dulu ke dalam 3 pertanyaan. Nanti kalau masih antusias, nanti akan kita buka lagi 3 pertanyaan, seperti itu. Nah, nanti ketika waktu tinggal 5 menit, nanti saya akan memberi bisikan kepada para pembicara kita untuk mengakhiri dan segera menyimpulkan pemaparannya. Baik, nah ini ground rule sudah kita baca bersama, kemudian tadi sudah saya perkenalkan pembicara, maka tidak usah berlama-lama lagi, kita akan langsung menyaksikan pemaparan dari pembicara kita yang pertama, yakni Bapak Gumilang Aryo Sahadewo. Are you there, Pak Gilang? Pagi, Shima. Terima kasih sekali. So, time is yours and take it away. Oke. Terima kasih sekali, Shima. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Senang sekali saya mewakili tim peneliti dari University of Illinois at Chicago, kemudian juga Australian National University dan juga McGill University dan Universitas Gadjah Mada bisa menyampaikan hasil survei usaha tani tembakau sejak tahun 2016, dan untuk hari ini kami akan presentasikan juga hasil terkini dari survei gelombang ketiga. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evi dan tim Laboratorium Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada
Ibu Retno dan juga Ibu Murni dan juga rekan-rekan Muhammadiyah Tobacco Control Center. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Mas Fauzi dari The Union dan juga tentunya Pak Istanto dan Pak Tuhar yang sudah berkenan bergabung dengan kita semua pada kesempatan kali ini. Nah, rekan-rekan semua, kami memiliki paparan untuk disampaikan pada diskusi yang baik pagi hari ini. Ini adalah analisis ekonomi usaha tani dan khususnya fokus pada survei gelombang ketiga. Nanti kami akan menyampaikan juga laporan yang sudah kami hasilkan dan hari ini sebetulnya adalah peluncuran dari laporan tersebut sehingga nanti teman-teman bisa memanfaatkannya untuk referensi diskusi selanjutnya. Nah, rekan-rekan yang saya hormati, saya akan mulai terlebih dahulu mengapa penelitian terkait dengan usaha tani, khususnya usaha tani tembakau, ini cukup penting dalam konteks Indonesia dan mengapa survei yang rinci dan survei yang rigorous itu dibutuhkan. Kita mulai dulu tentunya dari kebijakan cukai rokok yang belum konsisten di Indonesia. Studi-studi telah menjelaskan bahwa kebijakan pajak atau cukai rokok itu adalah salah satu kebijakan yang paling efektif untuk menurunkan insiden merokok. Namun demikian, nilai Indonesia dalam Tobacconomics Cigarette Tax Scorecard itu meningkat cukup signifikan antara tahun 2018 dan di tahun 2020. Nah, peningkatan ini sebetulnya berarti baik. Kenapa? Karena ada aspek-aspek misalnya keterjangkauan rokok yang menurun cukup signifikan antara tahun 2018 hingga tahun 2020. Walaupun ada progres yang signifikan antara tahun 2018 dan tahun 2020, kita bisa melihat bahwa struktur cukai rokok itu saat ini masih kompleks. Kita memiliki salah satu struktur yang terkompleks di dunia, dan kemudian pada tahun 2021, walaupun cukai rokok tetap naik, tetapi kenaikannya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan tahun 2020. Di tahun 2021 kita meningkat dengan rata-rata 12,5%, itu setengah dari kenaikan di tahun 2020 yang mencapai rata-rata 25%. Nah, jadi ada inkonsistensi dari kebijakan cukai rokok terutama untuk pengendalian merokok itu sendiri. Jadi sebetulnya masih ada ruang yang cukup lapang ya bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan cukai rokok yang progresif, sedemikian rupa bisa meningkatkan efektivitas pengendalian tembakau. Nah, rekan-rekan semua, salah satu hal yang masuk ke dalam debat kebijakan publik dan kemudian menciptakan narasi dampak negatif dari kebijakan cukai rokok, terutama terhadap penghidupan petani. Jadi industri tembakau itu menciptakan narasi bahwa kebijakan pengendalian tembakau itu berdampak negatif terhadap kesejahteraan pekerja di sektor tembakau, baik mereka yang pelinting kretek atau kemudian petani cengkeh dan juga kemudian petani tembakau. Nah, rekan-rekan sekalian, semua narasi-narasi tersebut itu belum banyak didukung oleh bukti ilmiah terkait dengan penghidupan petani tembakau, dan juga tidak didukung oleh bukti ilmiah terkait dengan dinamika dari penghidupan petani tembakau itu antar waktu. Nah, oleh karena itu penting sekali kita melakukan sebuah studi, baik mantan petani tembakau atau petani yang sudah beralih tanam dan juga petani tembakau itu sendiri. Dari studi-studi yang dilakukan di beberapa negara, terutama di negara Afrika dan kemudian di Indonesia, menemukan bahwa petani tembakau sebetulnya memperoleh keuntungan yang kecil, dan dalam beberapa konteks justru mereka merugi. Kemudian intensitas tani tembakau juga berkorelasi negatif dengan pendapatan rumah tangga petani. Jadi kami melihat semakin besar portofolio tembakau dalam suatu rumah tangga, justru pendapatan rumah tangga petaninya itu lebih rendah. Nah, ini saya kira adalah temuan yang menjelaskan bahwa beralih tanam dari tembakau sebetulnya adalah hal yang bisa menguntungkan petani. Kemudian yang berikutnya, penting bagi kita untuk melakukan analisis lanjutan. Jadi tidak hanya melihat potret penghidupan petani tembakau maupun petani yang sudah beralih dari tembakau dalam satu waktu, kita juga ingin melihat dinamika penghidupan petani tembakau antar waktu. Dan kita mencoba untuk membandingkan antara petani yang masih aktif menanam tembakau dan mereka yang sudah beralih tanam. Nah, ini juga merupakan satu PR tersendiri karena belum ada
riset terkait dengan hal tersebut. Nah, rekan-rekan yang saya hormati, paparan pada kesempatan kali ini itu akan menjelaskan temuan dari gelombang ketiga survei petani tembakau yang meliputi petani dan petani yang sudah beralih dari tembakau itu sendiri. Kami akan memaparkan dengan singkat metodologi yang kami gunakan dalam survei ini. Rekan-rekan semua, survei petani tembakau ini telah kami lakukan sejak tahun 2016. Waktu itu kami fokus kepada musim tani tahun 2016 dan rekan-rekan petani tentunya bisa mengingat bahwa musim tani 2016 adalah musim tani yang kurang bersahabat, terutama untuk petani tembakau. Nanti kita akan lihat datanya. Kemudian juga petani musim tani 2017 dan musim tani 2019. Kami mewawancara di gelombang pertama itu 1.950 petani tembakau dan petani yang telah beralih, dan kami melakukannya di 3 daerah, di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan kemudian Nusa Tenggara Barat. Namun demikian, untuk gelombang kedua dan gelombang ketiga, kami fokus kepada petani-petani yang berada di Jawa Timur dan di Jawa Tengah, sehingga total petani yang kami wawancara dari gelombang pertama, gelombang kedua, dan ketiga yang kami ikuti itu ada sekitar 660 petani. Kami melakukan survei petaninya, fokus di daerah-daerah produsen tembakau tertinggi di Indonesia. Kalau kita menengok ke statistik, maka produksi tembakau di Indonesia itu didominasi oleh Provinsi Jawa Timur, kemudian Provinsi Jawa Tengah, dan kemudian Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk Jawa Timur sendiri, kami fokus di 3 kabupaten. Yang pertama itu adalah Lumajang, kemudian Jember, dan kemudian Bojonegoro. Sedangkan untuk di Jawa Tengah sendiri, kami fokus di Magelang, secara khusus di Kali Angkrik dan Windusari, ini lokasinya Bapak Istanto. Kemudian juga di Temanggung, yaitu di Kecamatan Bulu, dan juga di Kecamatan Parakan. Nah, ini adalah daerah di mana kami melakukan survei dari total 660 petani yang kami ikuti antar waktu. Nah, untuk desain surveinya itu sendiri, kami fokus dalam beberapa hal. Kami mengidentifikasi tentunya demografi rumah tangga, kemudian ketenaga kerjaan mereka, tenaga kerja di petani maupun yang non-pertanian, kemudian bisnis non-pertanian, hingga pertanian di musim tembakau maupun pertanian di musim non-tembakau. Nah, rekan-rekan semua, kalau pertanian musim tembakau itu berarti di musim kemarau, kemudian untuk pertanian musim non-tembakau itu berarti di musim penghujan. Nah, di masing-masing musim kami nanti akan mengeksplorasi apa saja tanaman-tanaman yang ditanam oleh rekan-rekan petani. Jadi di kemarau itu ada yang menanam tembakau dan non-tembakau, sedangkan kalau di penghujan itu memang semuanya menanam non-tembakau. Kami juga mengidentifikasi beberapa indikator kesejahteraan petani seperti akumulasi aset, ketahanan pangan, dan perolehan perlindungan sosial dari pemerintah. Nah, kami ingin menyampaikan hasil utama dari survei gelombang ketiga dan juga kami rangkai dengan hasil dari survei gelombang pertama dan gelombang kedua sedemikian rupa sehingga kita bisa mendapatkan gambaran terkait dengan dinamika penghidupan rekan-rekan petani tembakau maupun petani yang sudah beralih tanam. Nah, rekan-rekan semua, kami mulai dahulu dari dari ini sebagai petani tembakau maupun petani yang telah beralih tanam, itu mereka adalah petani rakyat atau kemudian petani dengan skala yang relatif kecil. Jadi secara rata-rata total tanah atau lahan yang mereka kerjakan dalam satu musim tanam itu adalah sekitar 0,25 hektar. Nah, rekan-rekan semua, ini kita bisa melihat di gambar ada statistik untuk petani yang sudah beralih, jadi yang berwarna hijau terang. Kemudian juga ada statistik untuk petani yang saat ini menanam tembakau. Nah, rekan-rekan semua, kita bisa melihat bahwa pendapatan per hektar dari petani tembakau di gelombang pertama itu negatif. Jadi median petani di gelombang pertama mereka mengalami kerugian atau tidak mendapatkan keuntungan sama sekali.
Sedangkan untuk di gelombang kedua dan kemudian di gelombang ketiga, kita bisa melihat bahwa pendapatan per hektar petani tembakau itu meningkat cukup signifikan. Dan nanti kita akan mencoba memberikan penjelasan kenapa ada peningkatan yang cukup signifikan di gelombang kedua dan juga gelombang ketiga. Nah, yang menarik di sini untuk kita lihat itu adalah petani yang sudah beralih tanam, mereka secara konsisten itu menghasilkan pendapatan atau keuntungan per hektar yang positif. Dan rekan-rekan sekalian, kita bisa melihat bahwa di tahun yang buruk sekalipun untuk pertanian, yaitu di tahun 2016 atau di gelombang pertama, petani yang sudah beralih tanam itu cenderung untuk memperoleh keuntungan. Jadi ini adalah satu catatan terkait dengan dinamika dari pendapatan per hektar, dan secara umum mantan petani atau petani yang sudah beralih tanam, mereka lebih konsisten memperoleh keuntungan bahkan di tahun yang buruk. Kemudian yang menarik juga itu adalah keragaman dari median keuntungan usaha tani tembakau per hektar antar daerah. Kita semua sudah menyaksikan bahwa di gelombang pertama atau musim tahun 2016, secara umum petani tembakau itu mengalami kerugian. Jadi banyak dari rekan petani tembakau di sini yang mengalami kerugian. Dan kita bisa melihat bahwa di Kabupaten Magelang maupun di Kabupaten Temanggung, kerugian yang dialami itu cukup signifikan pada tahun 2016. Nah, tapi ada peningkatan memang di tahun 2017 dan kemudian di tahun 2019, keuntungan dari rekan-rekan petani tembakau. Nah, kita akan menjelaskan kenapa mereka mengalami keuntungan pada tahun 2017, tahun 2019, tetapi yang kami coba untuk sampaikan dari slide ini itu adalah ada dinamika yang cukup signifikan antar waktu, dan dinamika tersebut salah satunya dipengaruhi oleh faktor yang tidak bisa dikendalikan oleh petani, yaitu adalah cuaca. Jadi di tahun 2016, curah hujan di kabupaten-kabupaten Jawa Timur, Jawa Tengah, maupun NTB itu lebih tinggi di atas rata-rata jangka panjang, rata-rata sekitar 20 tahun. Yang ini kemudian menyebabkan situasinya tidak menguntungkan untuk bertanam tembakau. Nah, rekan-rekan sekalian, pertanyaan berikutnya itu adalah mengapa petani tembakau khususnya itu memperoleh keuntungan di tahun 2017 dan kemudian 2019. Secara khusus, tembakau yang terjual itu meningkat signifikan antara tahun 2017 dan kemudian tahun 2019. Jadi kalau kemudian kita melihat dari gelombang 1 hingga gelombang kedua, median tembakau terjualnya itu meningkat lebih dari 2 kali lipat, dari 200 kg menjadi 450 kg. Kemudian dari tahun 2017, gelombang kedua ke gelombang ketiga, itu ada peningkatan median tembakau yang terjual sebesar 26,5%. Jadi di tahun 2016 atau gelombang pertama itu memang bukan masa tanam yang ideal bagi petani tembakau karena isu cuaca salah satunya. Kemudian juga sebagai catatan, sebagian besar tembakau yang dijual itu adalah Virginia, hampir 70% dari total tembakau yang ditanam oleh petani. Kemudian diikuti oleh Burley dan juga Oriental. Walaupun demikian, kami juga melihat beberapa tembakau lokal seperti Gobel, Pelus, Soker Jumbo, hingga kemudian tembakau 68. Nah, tembakau yang bisa dijual itu adalah satu bagian dari cerita. Bagian cerita yang lain itu adalah harga itu sendiri. Kalau kemudian kita melihat ada peningkatan yang signifikan dari harga dari tahun 2016 ke tahun 2017, mediannya itu meningkat sekitar 20,19%. Namun demikian kami melihat ada penurunan dari median harga tembakau antara tahun 2017 dan 2019 dengan pengecualian untuk Oriental. Tetapi untuk yang Virginia, Burley, kita melihat ada penurunan dari tahun 2017 dan di tahun 2019. Nah, rekan-rekan sekalian, kita bisa melihat betapa fluktuatifnya harga dari tahun 2016 yang itu dipengaruhi oleh cuaca yang kurang baik. Kemudian di tahun 2017 cuacanya itu ideal sehingga kemudian kualitas dari tembakaunya itu juga baik. Tetapi 2019 sebetulnya cuacanya juga baik, tetapi kita melihat bahwa harganya ini malah justru turun dan kemudian mendekati harga di tahun 2016 di mana kualitasnya itu buruk. Nah, jadi
kualitas dari tembakau itu tidak sepenuhnya bisa menjelaskan mengapa harganya itu kemudian meningkat, kemudian turun, tetapi juga di sini kita perlu melihat struktur pasar, di mana struktur pasar itu sebetulnya dikuasai oleh beberapa entitas yang bisa membeli tembakau itu sendiri. Sedemikian rupa sehingga bargaining power atau daya tawar dari petani itu tidak setinggi yang kita harapkan. Nah, walaupun kemudian ada peningkatan pendapatan dari petani, kita perlu kemudian menelaah mengapa pendapatannya itu tidak sebaik pendapatan dari petani-petani yang sudah beralih tanam. Salah satu hal yang kita bisa cermati itu adalah biaya pertanian itu sendiri, seperti misalnya pembelian pupuk, kemudian juga pembelian peralatan-peralatan yang lainnya. Nah, rekan-rekan semua, kalau kemudian kita cermati di statistik, kita bisa melihat bahwa biaya yang dikeluarkan oleh petani tembakau itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh petani yang sudah beralih tanam untuk setiap hektarnya. Jadi kita bisa melihat ada perbedaan biaya yang signifikan. Nah, kalau kemudian kita telaah lebih lanjut, petani tembakau itu banyak menghabiskan biayanya, itu terutama untuk pupuk, pestisida, dan biaya transportasi ke pasar. Kemudian salah satu komponen biaya yang mereka harus keluarkan, dan mereka juga mengeluarkan ini dengan cukup signifikan, itu adalah biaya untuk tenaga kerja. Kita semua memahami bahwa pertanian tembakau itu adalah kegiatan yang padat karya, dan tenaga kerja pertanian itu paling tidak bisa kita bagi dua. Ada tenaga kerja yang merupakan anggota keluarga, ada tenaga kerja yang merupakan selain anggota keluarga. Anggota rumah tangga pertanian tembakau itu menghabiskan waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan anggota rumah tangga non-tembakau untuk kemudian membantu proses pertanian tembakau itu sendiri. Nah, oleh karena itu, sebetulnya mereka menanggung biaya kesempatan ekonomi yang lebih besar atau opportunity cost. Mengapa? Karena seandainya mereka tidak bekerja untuk pertanian tembakau, mereka bisa meluangkan waktunya untuk kegiatan ekonomi lain yang bisa memberikan imbal yang lebih tinggi atau kemudian upah yang lebih tinggi. Nah, rekan-rekan semua, biaya kesempatan ekonomi atau opportunity cost inilah yang jarang kemudian diperhitungkan oleh rekan-rekan petani. Nah, oleh karena itu, kalau kemudian kita sudah memperhitungkan biaya, ini yang kemudian menyebabkan pertanian tembakau itu sebetulnya tidak tinggi pendapatannya dibandingkan yang selama ini dipercaya oleh khalayak luas, karena sebetulnya di saat yang bersamaan biaya yang harus mereka tanggung itu luar biasa signifikan. Nah, rekan-rekan semua, ada beberapa hasil analisis dari wawancara dan juga diskusi kelompok terfokus dengan petani maupun kelompok tani yang ada di Kabupaten Magelang dan juga di Jawa Timur. Dan kami menanyakan mengapa masih ada mereka yang menanam tembakau, walaupun kemudian mereka menyadari bahwa bertani tembakau tidak sepenuhnya menguntungkan. Jadi banyak dari mereka itu yang mengambil resiko. Jadi banyak petani yang seandainya tidak menanam tembakau di musim kemarau, mereka tidak bisa mengidentifikasi alternatif tanaman lainnya yang tentunya juga menguntungkan. Kemudian juga salah satu kendala yang mereka hadapi itu adalah cuaca. Cuaca di sini cukup signifikan mempengaruhi karena di musim yang baik mereka bisa menghasilkan tembakau yang baik, tetapi kalau curah hujannya itu sudah tinggi dan lebih tinggi daripada rata-rata yang ada di dalam jangka panjang, itu merugikan petani tembakau itu sendiri. Kemudian salah satu hal yang juga perlu dicermati itu adalah hanya ada satu pembeli tembakau di daerah tersebut. Nah, ini kembali di struktur pasar yang tadi kita diskusikan bersama. Petani di sini memiliki daya tawar yang relatif rendah. Kenapa? Karena hanya kepada satu entitas itu kemudian individu petani bisa menjualkan tembakaunya. Nah, ini menjadi catatan kita bersama terkait dengan struktur pasar sedemikian rupa sehingga harga dan kemudian sistem penilaian itu bisa lebih mencerminkan kualitas dari tembakau itu sendiri. Dan memang alasan petani tembakau beralih ke pertanian non-tembakau itu adalah harga yang relatif rendah.
kalau kita lihat dari gelombang ke gelombang secara konsisten, hampir sepertiga dari mereka itu menyatakan harga yang rendah. Harga yang rendah di sini bukan asal rendah, tetapi untuk kualitas tembakau yang mereka punya, mereka menerima harga yang lebih rendah daripada yang diharapkan. Nah, rekan-rekan semua, yang saya kira cukup menarik ya, dan ini perkembangan antar waktunya perlu kita cermati, itu adalah banyak yang sudah mulai tertarik untuk beralih ke pertanian tembakau karena mereka sudah belajar bahwa ada alternatif dari tembakau itu yang lebih menarik. Dan saya kira nanti Pak Istanto maupun Pak Tuhar bisa berkenan untuk berbagi terkait dengan hal tersebut. Kemudian salah satu hal yang kita perlu bertanya itu adalah apa alternatif tanaman yang bisa ditanam oleh petani tembakau seandainya mereka ingin beralih dari tembakau di musim kemarau. Nah, rekan-rekan sekalian, selain kami juga mengidentifikasi usaha tani tembakau, tetapi kami juga mengidentifikasi tanaman non tembakau yang mereka tanam, baik di musim kemarau maupun di musim penghujan. Jadi secara umum, terutama di musim kemarau, banyak dari petani tembakau maupun mantan petani tembakau itu yang sudah menanam cabai, kemudian jagung, kemudian sayuran, dan kemudian seandainya lahan itu memungkinkan dan kemudian perairan itu memungkinkan, beberapa sudah menanam padi. Nah, grafik ini menjelaskan bahwa sebetulnya seandainya petani itu ingin beralih ke komoditas alternatif, sebetulnya banyak dari mereka yang sudah bisa untuk melakukan peralihan tersebut. Walaupun demikian, tentunya masih banyak syarat sedemikian rupa sehingga mereka bisa sukses dalam peralihan tersebut. Sebagai contoh, misalnya air itu menjadi salah satu hal yang dikhawatirkan seandainya mereka harus beralih, terutama di musim kemarau. Kenapa? Karena sebagian besar dari petani itu tidak memiliki akses ke perairan untuk mendukung tanaman alternatif pada musim kemarau. Nanti saya kira Ibu Murni bisa menceritakan, juga Pak Tuhar bisa menceritakan bahwa di sana sudah ada embung, tetapi di embung di Temanggung, tetapi alih-alih digunakan untuk mendukung pertanian, malah justru kemudian dialihkan untuk menjadi pariwisata misalnya. Kemudian kami menemukan statistik yang cukup menarik. Pertanyaannya itu adalah apa yang terjadi seandainya petani itu beralih dari tembakau ke non tembakau. Nah, rekan-rekan sekalian, kami memperlihatkan hasil dari gelombang pertama dan ke gelombang kedua. Kami melihat bahwa petani tembakau yang tadinya merugi di gelombang kedua, kemudian mereka beralih ke tanaman komoditas seluruhnya di gelombang kedua, mereka memperoleh keuntungan dibandingkan dengan tahun sebelumnya di mana mereka bertanam tembakau. Nah, di sini kami tidak mengklaim bahwa ini adalah dampak kausalitas, tetapi kami ingin menyampaikan bahwa petani-petani yang beralih itu mereka memperoleh penghidupan yang lebih baik. Kemudian juga kita melihat untuk di gelombang kedua dan di gelombang ketiga, itu ada penurunan dari pendapatan di antara petani yang tadinya itu mulai di tembakau, di non tembakau, kemudian beralih ke tembakau. Mereka justru mengalami penurunan pendapatan. Sedangkan mereka yang beralih dari tembakau ke non tembakau, mereka mengalami kenaikan, walaupun kenaikannya itu tidak signifikan secara statistik. Kemudian pesan terakhir yang ingin saya sampaikan, Mbak Shima, saya mohon waktu 1 menit lagi untuk melanjutkan. Salah satu hal yang perlu kita cermati itu adalah tingkat kemiskinan yang tinggi di antara petani tembakau di Indonesia. Nah, rekan-rekan sekalian, ini sebetulnya adalah fakta dari narasi yang selama ini dilontarkan bahwa bertani tembakau itu adalah kegiatan yang menguntungkan dan kemudian mensejahterakan. Dalam catatan kami, paling tidak dari data yang kami kumpulkan, persentase petani tembakau yang tergolong miskin itu masih luar biasa tinggi. Salah satunya memang ya pendapatannya itu cukup besar, tetapi sebetulnya biaya yang mereka harus tanggung, baik biaya out of the pocket, keluar dari kantong, atau kemudian juga biaya kesempatan ekonomi itu luar biasa tinggi. Nah, saya kira untuk menyimpulkan
Yang pertama itu adalah pendapatan petani tembakau cukup bergejolak dibandingkan dengan pendapatan non-tembakau. Mereka merugi di tahun yang buruk, tapi mendapatkan keuntungan di tahun yang baik. Testimoni dari petani, khususnya petani tembakau, pada saat mereka menanam itu seakan-akan mereka itu berjudi. Ini apakah betul nanti kita akan untung atau tidak di satu waktu yang bersamaan. Kemudian juga pendapatan petani tembakau itu bergantung salah satunya kepada cuaca eksternal. Pendapatan petani tembakau lebih tinggi saat curah hujan normal. Kemudian juga mereka bergantung pada pendapatan kegiatan bertani. Jadi sebagian besar pemasukannya itu bertani. Kenapa? Karena sebagian besar waktunya sudah habis untuk kemudian merawat petani tembakau itu sendiri. Kalau kemudian kita lihat petani tembakau, mereka punya penghidupan yang lebih beragam, sumber pendapatannya lebih beragam, dan ini juga testimoni karena banyak sekali anggota keluarga yang bisa berkontribusi dalam aktivitas ekonomi keluarga. Dan tentunya petani tembakau mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk input pertanian dan juga untuk tenaga kerja. Nah, rekan-rekan sekalian, kami akan menyampaikan 4 rekomendasi kebijakan. Yang pertama, pemerintah harus mengidentifikasi serta mengembangkan sumber air maupun sistem irigasi yang andal dan memadai bagi usaha tani non-tembakau, khususnya di musim kemarau. Jadi kalau kita ingin mereka itu sukses di musim kemarau, kita harus dukung terlebih dahulu sumber airnya dan sistem irigasinya. Ini contoh baik yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mereka membangun sekitar 39 embung, khususnya di daerah-daerah sentra pertanian tembakau. Salah satu alasannya mereka membangun embung itu karena ada aspirasi bahwa harga dari tembakau di sini kurang baik dan kita ingin beralih ke komoditas lain. Salah satu komoditas yang menarik dikembangkan untuk mereka beralih itu adalah jagung. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa stop atau berhenti dengan menyediakan sumber air atau sistem irigasi itu. Kita harus memberikan layanan penyuluhan kepada petani untuk bisa mengidentifikasi. Seandainya saya akan beralih tanam, komoditas apa yang akan menguntungkan? Kemudian apakah komoditas tersebut itu sesuai dengan kondisi lahan dan kemudian curah hujan setempat. Kemudian apakah mereka bisa mencari target pasar untuk komoditas-komoditas tersebut. Jadi kita tidak hanya ingin mengajak mereka beralih, tetapi kita juga ingin mengarahkan peralihan tersebut sehingga kemudian nanti optimal. Kemudian kita juga mendorong pembentukan kelompok tani. Mengapa? Karena kelompok tani ini bisa menjadi sebuah wahana bagi petani-petani untuk meningkatkan nilai tambah dari produk-produk pertanian yang mereka hasilkan. Alih-alih kemudian mereka menjualkan sayur langsung kemudian kepada tengkulak misalnya, mereka kemudian bisa melakukan pencucian dari sayurnya, kemudian mereka bentuk packaging yang kemudian nanti bisa langsung dijual kepada misalnya supermarket. Nah, tetapi kalau ini dilakukan secara kolektif, itu akan lebih memudahkan petani dibandingkan seandainya mereka berjalan sendiri-sendiri. Dan kemudian yang terakhir, kami menyarankan bahwa insentif finansial dan non-finansial itu dikaitkan dengan budidaya tanaman non-tembakau. Nah, ini salah satu masukan yang lainnya. Nah, rekan-rekan sekalian, ini banyak sekali statistik-statistik yang kami temukan dari survei ini yang kemudian cukup konsisten dengan konten yang ada di dalam film pendek ini. Ini film pendek yang dihasilkan oleh mahasiswa dan menceritakan tentang ekonomika tembakau, khususnya pertanian tembakau, dan juga tantangannya. Nah, ini juga menjadi pelengkap dari diskusi kita kali ini, dan saya mengundang rekan-rekan untuk nanti menonton video pendek ini, dan ini komplement dari apa yang kita temukan. Kemudian kami juga nanti akan menyediakan akses ke laporan-laporan yang telah kami hasilkan dari analisis ekonomika tembakau dari gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelombang ketiga. Demikian paparan yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih sekali dan kami mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin hasil-hasil yang kurang berkenan di antara Bapak dan Ibu sekalian, dan senang sekali nantinya bisa mendengarkan dari Ibu Murni dari MTCC dan juga dari Pak Is maupun Pak Tuhar pengalamannya untuk beralih tanam dari tembakau. Terima kasih juga kepada Mbak Shima dan saya kembalikan kepada Mbak Shima.
Terima kasih untuk paparannya, Mas Gilang. Luar biasa sekali. Kita jadi tercerahkan ya dengan apa yang terjadi di lapangan. We will see the video after this. Baik. Nah, sekarang kita akan beralih ke pembicara kita yang kedua, yaitu Ibu Murni. Sudah bersiap-siap di sana. Tadi kalau Pak Gilang melihat atau memaparkan mengenai survei gelombang ketiga dari para petani tembakau, hari ini Bu Murni akan melengkapi pemaparan Pak Gilang dengan penelitian beliau terkait dana bagi hasil cukai yang ada di Indonesia, jadi DBH-CHT. Jadi kami ingin mengetahui bagaimanakah perkembangan di lapangan. Bisikannya sih tidak terlalu tepat sasaran, tapi mungkin penemuan Bu Murni ini bisa mengubah pemikiran kita. Baik, monggo Ibu, 25 menit. Iya, terima kasih Mbak Sima. Izin untuk share screen. Ya, yang saya hormati Pak Gumilang, Pak Fauzi, Bu Retno sebagai Ketua MTCC, juga Mbak Sima, terima kasih, Pak Istanto, Pak Tuhar, juga Bapak Ibu semua yang hadir di ruang ini, ruang diskusi ini. Jadi kami sangat berterima kasih sudah dilibatkan di dalam diskusi dengan teman-teman UGM untuk media seminar dan diskusi akademik khusus untuk dalam hal ini adalah ekonomi tembakau. Kami dari MTCC memang beberapa waktu yang lalu melakukan in-depth interview ke 3 SKPD, yakni ke Dinas Pertanian, Dinas Sosial, dan juga Bapeda. Namun demikian di dalam paparan ini kami akan tampilkan beberapa kajian singkat kami, terutama untuk wawancara kami ke petani, baik itu di Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, dan juga nanti yang terakhir adalah dialokasi di DBH-CHT untuk 3 SKPD ini. Ya, kami paparkan untuk petani tembakau fakta dan kebijakan. Jadi hasil FGD sama persis dengan apa yang sudah disampaikan Pak Gumilang di hasil penelitian, bahwa budidaya tembakau itu bersifat turun-temurun. Jadi mereka menganggap itu sebagai kultur, kalau nggak nanam tembakau rasanya menjadi aneh itu. Kemudian brand keunggulan lokal. Ada kampanye yang luar biasa masif dari dari Pemda Temanggung misalnya, bahwa kabupaten kita itu adalah negeri tembakau yang menghasilkan tembakau dengan kualitas tertinggi, misalnya Kemloko ya, tembakau serintilnya dengan kualitas yang sangat bagus yang dikenal di seluruh dunia dan lain sebagainya. Nah, brand keunggulan lokal ini membuat satu kultur tersendiri di para petani, khususnya di Kabupaten Temanggung, yang diklaim oleh pemerintah daerah di situ, bahwa semua desa menanam, sedikit sekali beberapa desa atau kecamatan saja yang sedikit lahan tembakaunya. Di Magelang juga sama, diklaim dari 21 kecamatan, mungkin hanya 2 kecamatan yang tidak menanam tembakau. Jadi seolah brand keunggulan lokal ini menjadi satu motivasi atau satu budaya baru bagi petani. Kemudian berikutnya adalah tuntutan kondisi geografis. Saat kemarau mereka mengklaim hanya bisa tanam tembakau dengan siklus waktu 4-5 bulan saja, ditanamnya di akhir musim hujan, kemudian mereka menunggu masa daun, panen, processing itu di awal kemarau. Kira-kira Juli, Agustus, September gitu ya, Oktober itu menjadi satu siklus tembakau yang biasa dialami oleh para petani responden kami. Kemudian bagaimana dengan produktivitas tembakau? Produktivitas tembakau menambahi dari hasil kajian teman-teman UGM tadi, bahwa selama ini meskipun luas tanaman tembakau itu turun dari tahun ke tahun, tahun 2020 ini diklaim itu turun hampir 4.600 hektar tanaman dari semula 18.700 hektar. Meski demikian, luas tanaman tembakau yang turun itu tetap mereka klaim bahwa penurunan itu diakibatkan oleh hal yang lain kok, karena kami ini ada selama pandemi ada himbauan untuk tanaman tembakau. Jadi pemerintah daerah sepertinya masih belum bisa tegas mengatakan bahwa petani kami sudah alih tanam. Bahkan di beberapa statement oleh pemerintah daerah seperti di Kabupaten Magelang, bahwa kami sudah mengakui bahwa pertanian itu menjadi komoditas yang sangat strategis, tetapi kami belum menghitung
apakah tembakau itu menjadi komoditas strategis, karena selama ini kami hanya menggantungkan datanya dari Badan Pusat Statistik. Mereka mengakui semacam itu. Dan mereka mengklaim bahwa pola diversifikasi atau alih tanam, khususnya di Kabupaten Magelang, itu sudah dimasukkan di dalam Renstra Kabupaten Magelang, tapi bukan alih tanam, bunyi alih tanam kata dia. Ini ada efek psikologis khusus, Bu. Kami punyanya istilahnya adalah diversifikasi. Jadi luas tanaman tembakau itu diakui tadi pertama karena pergeseran pandemi itu ke tanaman pangan, kemudian yang kedua adalah di beberapa inisiasi petani tembakau di beberapa daerah yang sudah diversifikasi. Bagi Bapeda mereka sangat keberatan bilang alih tanam gitu ya. Kemudian fluktuasi harga dan kualitas tembakau yang naik turun sekian tahun, bahkan diklaim 10 tahun terakhir ini, harga tahun 2020 kalau nggak salah itu mencapai harga yang paling rendah dibandingkan harga-harga sebelumnya. Dan tembakau ini menjadi gantungan hidup pada musim kemarau. Mereka mengklaim bahwa hanya tembakau lah yang bisa, yang paling mudah, yang tidak butuh pola air yang khusus seperti tanaman yang lain, sehingga kami senang juga selain tadi kultur bahwa kami harus tanam tembakau, juga karena lokasi kami dari indikasi geografis kami itu pas. Ada beberapa yang menyatakan semacam itu. Kemudian pola yang lain adalah bahwa petani tembakau itu difasilitasi dalam tanda petik ya, itu diberi hutang untuk tanam dari semula awal itu bibit dan lain sebagainya sudah dihutangi dulu. Nah nanti masalahnya lain, begitu panen ternyata hasil panennya itu harus digunakan untuk pengembalian hutang ya. Kadang-kadang tanam panen sekarang itu masih digunakan untuk menanggung hutang ya 2-3 tahun yang lalu. Ini cerita tembakau yang saya yakin sudah sangat hafal, dan nanti Pak Istanto dan Pak Tuhar, rekan kita di Forum Petani Multikultur itu akan sangat paham nanti. Nah, ini ada fakta di mana perbandingan tingkat kesejahteraan petani tembakau saat ini dibandingkan 5 tahun yang lalu lebih baik 5 tahun yang lalu. Mereka menyatakan seperti ini. Apalagi saat ini terkendala pandemi COVID, lahan tembakau semakin berkurang, sehingga petani lebih fokus pada tanaman pangan seperti himbauan dari Pemda. Nah, kemudian ada juga pengakuan petani bahwa selama menjadi petani tembakau, kami semakin bertambah miskin. Ini sebagian petani ya yang mengakui semacam itu. Hasil panen selalu tidak seimbang dengan biaya produksi. Biaya sekali tanam hampir 30 juta, uang yang kembali ke kami kurang dari 10 juta. Tapi setiap kali untuk logika pikir ini tidak bisa kita bantah hanya dengan menyodorkan bahwa Bapak akan menguntungkan kalau bertani non tembakau dengan ini perhitungannya itu ternyata langkah untuk merubah itu tidak semudah yang kita kira, karena kultur yang kuat tadi dan juga kampanye untuk brand lokal yang luar biasa tadi itu tidak semuanya membuka mata. Ada beberapa cara nanti yang kami ceritakan dari dinas atau dari Bapeda yang menyatakan jangan kampanye untuk alih tanam, tapi bentuk saja satu usaha yang itu bisa membuat mereka melirik. Petani itu hanya akan melirik, hanya akan tertarik kalau kita sudah punya bukti. Nah, nanti Pak Istanto akan cerita bagaimana ubi matusarinya, bagaimana beberapa petani di Kabupaten Magelang dengan kopi dan juga Temanggung, Pak Tuhar mungkin. Kopi itu setelah terbukti baru tetangganya kemudian ikut, beberapa petani ikut gitu. Tidak mudah untuk merubah paradigma ini. Kemudian bagaimana harga jual tembakau, ini saya yakin Bapak petani akan sangat bisa menceritakan lebih detail bahwa harga jual tembakau itu tergantung kualitasnya. Yang ini didasarkan pada grade ya, grade yang berbeda-beda. Nah, di Telahap, di tempatnya Pak Tohar, dinyatakan bahwa grade tertinggi itu E. Untuk F dan G sangat jarang. Dan itu hanya dijumpai di wilayah tertentu, di desa Kemloko, ini desa yang sangat terkenal di dunia untuk tembakau serintilnya. Nah,
grade yang berbeda ini akan menentukan harga yang berbeda pula. Sayangnya penentuan harga kita ketahui bersama itu sangat ditentukan oleh grader. Nah, grader bisa saja merubah grade yang tertinggi ini menjadi harga terendah karena kuasa mereka untuk penentuan harga. Jadi tata kelola di harga di komoditi tembakau memang sangat berbeda dengan yang lain yang diwarnai oleh kartel ya, yang sangat susah untuk ditembus oleh petani. Kemudian ini ada keluhan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Gumilang dengan hasil penelitiannya bahwa pada saat mereka berjualan, petani itu masih dibebani oleh macam-macam pungutan. Setiap satu keranjang dipotong 20% oleh tengkulak untuk sampel alasannya. Kemudian dipotong kembali oleh grader 2 kilo yang peruntukannya tidak jelas itu untuk apa, yang jelas tidak diterima oleh petani. Kemudian pajak penjualannya juga dibebankan kepada petani, bahkan oleh transportasi pun itu dibebankan kepada petani. Jadi kalau satu keranjang tembakau yang disetor ke pabrik, mungkin mereka hanya menerima 50%-nya saja dalam tanda petik keuangannya. Ya, setelah diuangkan ya hanya 50% saja dari harga yang sebenarnya. Kalau kilogram itu dikalikan dengan harga sekilo tembakau, itu hanya 50% saja yang diterima oleh petani. Nah, ini pengalaman petani untuk menanam komoditas selain tembakau, dikatakan bahwa pola diversifikasi, pola alih tanam itu sudah mereka lakukan. Jadi biasanya mereka itu menanam tembakau kemudian pergi merantau. Ini sekarang sudah ada perubahan ya. Komoditasnya sudah mulai ditanam dari kopi, sayuran, cabai, bawang putih. Nah, namun demikian diketahui pula bahwa mereka merasakan komoditas lain itu seringkali tidak menguntungkan. Seperti tahun 2020 kemarin atau awal 2021 harga sayuran turun drastis sehingga membuat mereka menjadi semakin kendor motivasinya untuk alih tanam. Mereka merasa bahwa kebijakan pemerintah tidak memihak kepada mereka. Di Temanggung kampanye untuk tanam bawang putih itu tinggi, tapi begitu panen bawang putih, nah ini yang penyakit dari petani kita, seringkali mereka hanya berkutat pada produksi, tidak mikir pemasaran. Yang terjadi harga bawang putih anjlok karena dibarengi dengan kebijakan pemerintah untuk impor bawang putih. Banyak sekali impor, keran impor dibuka padahal panen raya sedang ada di Kabupaten Temanggung ataupun Kabupaten Magelang. Maka harga komoditi tersebut menjadi anjlok. Cabai juga demikian. Sayuran juga sama, bahkan tomat pernah harga 200-300 per kilogram. Jadi sering sekali komoditi itu dibiarkan saja di sawah atau silakan kalau mau ambil. Karena biaya untuk ambil itu lebih tinggi dibandingkan harga jualnya. Ini yang sering kali kita lihat dan selalu kasus ini setiap tahun ada. Selalu terjadi. Ini yang harus kita identifikasi. Sejauh apa kebijakan pemerintah atau juga dari kapasitas petani sendiri harus kita identifikasi dan kita dampingi. Kemudian peran kebijakan pemerintah. Jadi petani itu merasa bahwa peran pemerintah masih belum optimal. Pemerintah dalam hal ini tentu tidak hanya Pemda ya, karena kebijakan impor itu dibukanya adalah di pemerintah pusat. Pada saat kami panen tembakau, malah justru impor tembakau besar-besaran. Di Temanggung sendiri juga memprotes. Pada saat kami panen tembakau, malah dibiarkan masuk tembakau-tembakau dari luar Temanggung. Dan di Temanggung ada 2 perusahaan yang menyerap produksi tembakau, yakni Gudang Garam dan Jarum. Nah ini petani merasa peran Pemda terhadap kondisi pertembakuan di Temanggung hampir dikatakan tidak ada, khususnya aspek perdagangan benar-benar untuk tata niaga Pemda pun tidak bisa berbuat apa-apa ini. Pada saat petani lokal panen, kebutuhan tembakau dibilang sudah terpenuhi sehingga tidak terserap. Nah ini petani menyatakan bahwa tidak ada intervensi apapun dari Pemda untuk mengatasi masalah ini. Nah, bagaimana dengan DPH CHT? Ya, dana bagi hasil cukai ya, hasil tembakau. Kami belum lama bekerja sama dengan ITB AD dari Jakarta itu melakukan interview untuk 3 SKPD yang kami nyatakan di awal tadi bahwa 3 SKPD itu adalah Dinas Sosial, Dinas Pertanian, dan juga
Bapeda, DPH-CHT itu dialokasikan full lewat Bapeda melalui bagian perekonomian. Apa saja hal-hal yang perlu kita catat dari alokasi DPH-CHT? Di Kabupaten Magelang itu rata-rata 30 miliar, dan Bapeda menyatakan bahwa kebijakan pemerintah itu sering berubah-ubah, terutama yang sekarang memang DPH-CHT terbaru kemarin aturan 2020 itu membuat mereka bingung. Bahkan mereka menyatakan kok nggak balik lagi seperti DPH-CHT tahun lalu. Tapi maksud dari pemerintah pusat itu kita hargai bahwa alokasi untuk petani itu kan lebih besar sekarang ya. Hanya sayangnya ini belum dibarengi dengan aturan-aturan yang jelas untuk alokasi DPH-CHT di level guna peningkatan kesejahteraan petani. Dinyatakan di sini sebetulnya petani itu pingin alokasi DPH-CHT itu juga dimanfaatkan untuk dukung alih tanam atau untuk penguatan kualitas tembakau ataupun yang lain yang berupa pendampingan dari hulu ke hilir sehingga optimal usaha alih tanaman tersebut. Kalau mereka itu harus bertanam tembakau, ya tembakonya harus dibuat itu untuk bersaing. Kalau mereka beralih tanam, ya didampingilah itu. Alokasi dana DPH-CHT itu mestinya itu menjadi hak mereka untuk peningkatan kesejahteraan, peningkatan kapasitasnya dengan lebih baik. Nah, beberapa hal yang perlu dicatat di sini bahwa Pemda merasa SOP atau juknis yang digunakan untuk pemanfaatan DPH-CHT itu belum jelas. Kemudian di level kabupaten sendiri ini masih on progress karena perubahan alokasi DPH-CHT itu sendiri. Kemudian ada kenyataan di situ bahwa alokasi DPH-CHT bisa digunakan untuk asuransi harga, asuransi tanaman. Kalau untuk non tembakau mudah, misalnya mereka menyatakan semacam itu. Kalau untuk padi jelas, kalau padi gagal panen, ada gempa, ada yang lain, maka itu mudah. Tetapi kalau asuransi di tembakau itu susah, terutama asuransi harga. Sehingga alokasi DPH-CHT yang digunakan itu hampir tidak termanfaatkan. Bagaimana kita bisa menghitung asuransi harga tembakau di saat harga tembakau itu dikuasai oleh kartel tadi. Kemudian muncul kebingungan definisi petani tembakau. Kenapa? Karena tidak ada spesifik petani tembakau. Tadi dinyatakan petani tembakau itu hanya 4, 5, 6 bulan saja. Lainnya mereka menanam macam-macam gitu kan. Sehingga ini harus kemana? Padahal mereka ketakutan, bagian perekonomian Bapeda itu ketakutan kalau mengalokasikan BLT karena definisi petani yang masih rancu tadi. Ada buruh petani, ada buruh pabrik. Kalau buruh pabrik mudah, buruh pabrik tembakau adalah mereka yang bekerja di pabrik tembakau. Tapi kalau buruh petani dengan rata-rata kepemilikan petani tembakau hanya 0,7 hektar, saat ini saya menjadi buruhnya Pak Gumilang, besok pagi saya bekerja sebagai buruhnya di Mbak Sima, besok lagi saya ke Bu Retno, tapi hari berikutnya bisa saja Bu Retno yang jadi buruh di tempat saya dengan 0,7 hektar itu seringkali yang dibilang spesifik buruh itu menjadi susah sekali. Buruh tembakau itu susah sekali. Kemudian ada pendapat dari Bapeda, alokasi DPH-CHT itu perubahan ini terutama kalau istilah Jawa diculken dase tapi dicekel buntute. Dilepas kepalanya tapi ekornya masih dicekel, dipegang gitu ya. Jadi satu sisi peruntukannya itu menjadi tidak jelas ya. Misalnya Bapeda menyatakan videotron tidak boleh. Tadi bolehkan syuting film. Ini makna dari syuting film dan videotron kan menjadi rancu sekali dan lain-lain lah. Banyak keluhan dari teman-teman SKPD terkait alokasi DPH-CHT sehingga mereka mengatakan diculken dase tapi dicekel buntute. Itu mungkin yang terakhir ini kami jadikan rekomendasi ya. Tadi sudah. Nah, rekomendasinya perlu evaluasi kebijakan cukai. Jadi orientasi yang selama ini ke penerimaan itu mestinya digeser orientasinya untuk peningkatan kesejahteraan petani sebagai aktor terpenting dalam
produk tembakau yang ini sering terabaikan, kan tersingkir oleh aktor-aktor lain, dalam hal ini pabrik dan juga yang lain. Kemudian keterlibatan petani, Pemda dan segenap komponen itu mestinya ditingkatkan keterlibatannya untuk identifikasi karakteristik daerah dalam penentuan kebijakan cukai. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Mbak Sima. Satu lagi bahwa ini trennya terbaru mungkin sudah ditangkap kalau kita sering diskusi dengan Pak Abdillah Hasan ya. Tapi ini kami dengar sendiri di beberapa Pemda, ini Pemda Kabupaten Magelang juga sudah menggeliat. Jadi mereka punya asumsi bahwa alokasi DPH-CHT khususnya untuk law enforcement, untuk penegakan hukum itu harus dalam tanda petik mereka punya persepsi alokasi DPH-CHT itu harus atau bisa digunakan untuk pendirian KIHT, kawasan industri hasil tembakau, yang mensyaratkan di situ 5 hektar dan lain sebagainya. Beberapa waktu yang lalu MTCC, mungkin Bu Retno nanti bisa menambah, itu dilibatkan di Pemda Pemda Demak, dan Pemda Demak mengklaim bahwa pendirian KIHT itu sah dan wajib dalam tanda petik. Padahal petani tembakonya belum tentu itu mereka bisa sepakat dengan pendirian KIHT. Banyak KIHT dikenal dan lain sebagainya di mana sudah didirikan, akhirnya sedikit sekali pabrik rokok yang masuk. Nah ini pabrik-pabrik rokok lokal, terutama di Magelang itu kurang lebih hanya 2 atau 3 ya, yang itu sangat kecil. Dengan demikian pun Pemda tetap masih melakukan studi kelayakan untuk pendirian KIHT. Nah ini persepsi alokasi kebijakan cukai yang masih beragam, aturan yang belum jelas, itu kadang dalam tanda petik membuat pemahaman mereka berbeda-beda, sehingga seringkali salah sasaran. Dan lebih parahnya lagi, jika tidak memihak ke petani, itu berarti alokasi kebijakan cukai yang sudah persentase besarnya bergeser ke petani, itu akan menjadi sia-sia belaka jika tidak dilakukan evaluasi yang jelas. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Mbak Sima. Kalau ada tambahan dan yang lain hal, kami siap untuk berdiskusi. Terima kasih Mbak. Matur nuwun untuk penjelasannya Bu Murni. Ini saya tercerahkan dengan informasi yang dibawakan oleh Bu Murni. Luar biasa sekali. Baik, nah Bapak dan Ibu, semua yang ada di forum diskusi ini, tadi kita sudah melihat pemaparan dari Pak Gilang, kemudian juga pemaparan dari Bu Murni yang mengenai DPH-CHT dan bagaimana alokasinya. Nah, hari ini karena kita tidak hanya ingin melihat perspektif dari akademisi saja, tapi juga kita ingin melihat persepsi dari pelaku pertanian dan diversifikasi tanam itu seperti apa. Maka dari itu kami mengundang Bapak Tuhar dan juga Bapak Istanto di sini yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Nah, saya akan memulai dulu mungkin dari Pak Tuhar, kemudian baru ke Pak Is. Saya ingin minta dicerita nih seperti itu. Bagaimanakah prosesnya dalam diversifikasi tanam, kemudian bagaimana efeknya terhadap pendapatan rumah tangga, dan bagaimana step-stepnya atau langkahnya untuk bisa diversifikasi, dan juga perkembangan DPH-CHT tersebut kalau dari sudut pandang Pak Tuhar. Monggo Pak Tuhar, silakan untuk di-unmute dan silakan untuk dibagi perjalanan dan juga cerita dari lapangan. Monggo. Ya. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua yang dari MCCC dan semuanya yang hadir di Zoom ini. Baik, singkat cerita untuk karena tadi juga sudah mendengarkan dari Ibu itu, karena tanaman tembakau itu salah satunya memang budidaya yang sifatnya itu turun-menurun. Makanya untuk merubah mindset dari petani tembakau ke petani budidaya yang lain, itu memang dari sedikit demi sedikit. Yang dilaksanakan di pertanian tembakau di Temanggung, itu dikembangkan sistem diversifikasi. Tadi juga sudah disinggung, bagaimana caranya dan lain sebagainya. Sebenarnya itu juga karena perhitungan tembakau mungkin saat itu sampai per hari ini itu kurang menguntungkan, sehingga
untuk melatih, merubah mindset dari petani tembakau ke petani yang lain itu salah satunya memakai diversifikasi tanaman. Namun memang mau merubah mindset petani tembakau ke petani atau budidaya yang lain itu memang sangat tidak mudah. Itu makanya di desa kami itu juga dikembangkan sistem tumpang sari, Bu, atau boleh juga dinamakan diversifikasi tanaman. Untuk diversifikasi tanaman di daerah kami itu juga terkenal dengan pola telahap. Jadi cara tanam tembakau dan kopi itu di desa kami. Jadi pada umumnya bahwa per hektar tanaman tembakau itu 18.000, sekarang ada diversifikasi tanaman, pemanfaatan lahan itu dengan sistem menanam kopi, itu idealnya 1 hektar itu 1.000 tanaman kopi. Jadi kalau 1 hektar per tanaman tembakau itu 18.000, itu dikasih tanaman kopi dalam 1 kopi pohon itu ketika ditanami tembakau itu 4, berarti berkurang menjadi 4.000 tanaman tembakau. Gitu, Bu, itu. Jadi kalau kita simpulkan bahwa 1 hektar 14.000 itu ketika 1 pohon tembakau itu dapat setengah kilo daun basah, kalau kemelopot 2 karena cuma hanya 13 lembar, Bu. Jadi kami juga sudah menghitung itu, 1 pohon cuma hanya setengah kilo, artinya bisa dapat 7 ton. 7 ton kalau 1 ton 4 keranjang artinya 28 keranjang. 28 keranjang itu kalau berat per keranjang itu 30 sampai 40 kisaran 1 ton lah. 9 kintal 80 kilogram atau bisa jadi juga 1 ton. Ketika 1 ton itu harga tembakau kok cuma 50, itu petani rugi karena HPP-nya itu tidak kurang dari 50. Nah, ini untuk tembakau, makanya ini dikembangkan sistem tanam diversifikasi tanaman. Jadi ketika ada musim yang jelek, tembakau jelek, musim yang bagus aja kadang harga tembakau juga jelek. Lah, untuk mengatasi hal yang semacam itu dilakukan pengembangan kopi Arabica. Namun karena di Temanggung itu untuk kopi itu juga tanamannya diversifikasi tanaman dan itu juga belum sepenuhnya monokultur semua ditanami. Namun itu juga sebagai mengantisipasi ketika tembakau itu menyurut harganya. Jadi sudah dapat tanaman buah kopi itu. Kalau nilainya itu sebenarnya juga sudah sama-sama menguntungkan. Artinya kalau tembakau cuma bedanya, kalau petani tembakau itu tidak akan mungkin bisa menjual rokok. Tapi kalau petani kopi itu bisa seperti menjual rokok. Salah satunya inovasi di kopi seperti itu perbedaannya. Jadi nilai tambah ekonomi itu jauh lebih ke kopi. Karena itu tidak mungkin itu petani akan menjual rokok. Terus kemudian untuk ini usulan saja untuk agar supaya nanti petani bisa merubah mindset, menanam selain tembakau atau mengembangkan selain budidaya yang lain yang lebih menguntungkan, itu bisa karena pada intinya di Temanggung itu bukan alasan, itu memang kenyataan juga. Di musim kemarau itu salah satunya yang paling bagus memang hanya cuma bisa menanam tembakau. Makanya bagaimana agar supaya ke depan itu di musim kemarau itu petani bisa menanam selain tembakau. Itu salah satunya. Misalnya pemerintah itu punya kebijakan atau punya program embung skala kecil. Contoh saja misalnya Bu, 20 kali 20 luasannya itu bisa menampung berapa debit air untuk bisa mengairi berapa luasan hektar. Nah, itu nanti dengan sendirinya petani akan bisa merubah mindset dari tanaman yang lain. Mungkin itu yang saya usulkan. Jika itu memang
pemerintah ada program atau punya kebijakan, itu bisa diperbanyak, tidak sebatas cuma embung, malah itu salah fungsi untuk wisata. Nah, itu tidak tepat sasaran kayak gitu. Nah, ini usul. Mungkin kami juga bisa menambah karena tantangan itu paling tidak di Temanggung itu sekarang sudah ada kopi juga, karena kopi itu juga sifatnya higroskopis. Jadi di Temanggung juga sudah di MPIG, Bu, hak paten. MPIG itu masyarakat perlindungan indikasi geografis yang pada intinya menerangkan daerah asal. Ini loh karakteristik kopi Arabica Temanggung karena bercampur dengan tembakau sehingga muncul aroma tembakau yang muncul. Nah, itulah Temanggung salah satunya, itu memang sudah ada karakteristik kopi tersendiri. Jadi daerah lain selain Temanggung tidak ada yang kopi yang beraroma tembakau. Lah, itu menjadi ciri khas kopi Arabica Temanggung seperti itu, Bu. Makanya ini bukan tidak mungkin, ini juga tetap berkembang terus. Untuk bulan ini luar biasa untuk penanaman kopi ini. Jadi ada 200 hektar juga dikembangkan. Mungkin besok itu saya juga dapat undangan itu di mana? Daerah Merapi itu, Bu, Ketep itu. Itu juga ada penanaman serentak kopi. Jadi dengan di sendirinya. Sawangan, Pak Tohar. Ya. Di Sawangan. Sawangan ya, Pak ya. Ya di Sawangan, di tol Sawangan. Wonolelo ya, Pak ya. Iya, benar. Ya. Saya juga dapat undangan tuh. Nah, ya. Insya Allah besok nggak ada ketemu, Pak. Insya Allah, Pak Tohar. Mungkin ini dari Temanggung, anapun per hari ini, kemarin juga ada itu kabar dan itu memang nyata. Untuk yang di daerah Tilir, itu daerah Sumbing itu, mungkin Bapak juga sudah mendengar itu informasi tembakau per tahun ini yang di indikasi grafis lereng Sumbing itu, yang Pak Rame itu menerima 20 miliar dari hasil tembakau itu memang nyata, tapi tidak keseluruhan. Tidak keseluruhan. Cuma sebatas satu desa di sana dikondisikan sama Pak Rame itu, sehingga memang nilai jual dan dia juga mempertahankan kualitas, sehingga memang harga tembakau kabar kemarin nyampe 850 per 1 kilo dan paling rendah 50. Namun itu banyak luasan yang memang tidak cocok, jadi banyak yang rugi. Cuma yang itu sebatas di lingkungan sana. Ini sebatas informasi saja tentang tembakau untuk tahun ini. Mungkin Pak, monggo Pak, yang dari Magelang kalau mau menyampaikan pengembangan diversifikasi yang ada di Magelang, monggo Pak. Mungkin dari kami bisa nanti sambung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Tuhar untuk penjelasannya. Baik, nanti sekarang kita langsung pindah ya dari Pak Tuhar langsung ke Pak Istanto. Silakan diceritakan Pak pengalamannya dalam diversifikasi tanam ini seperti apa. Monggo. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gumulang, Ibu Retno, Bu Murti, dan Bu Sima, Pak Tohar yang saya hormati. Di sini kami sampaikan cerita daripada diversifikasi yang telah kami alami khususnya di Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. Bahwa di dalam perjalanannya tadi sudah disampaikan dengan Ibu Murni dari hasil penelitiannya. Untuk para petani di tempat kami pada awalnya adalah 100% lahan itu ditanami dengan tembakau, karena tembakau adalah merupakan tanaman nenek moyang yang berada di wilayah kami. Nah, sehingga karena pada waktu tahun 2010-2011 itu adalah merupakan puncak harga tembakau yang tertinggi, sehingga semua tanaman lahan ditanami dengan itu, dan pada tahun 2013 dan sampai dengan 2012-2013
itu adanya cuaca yang tidak menentu. Sehingga di tahun 2013 akhir bulan Oktober itu kami mencoba berbuat untuk menanam ubi jalar. Itu di wilayah yang berada di wilayah ketinggian di bawah 800 meter dari permukaan laut. Nah, ternyata kami setelah minta bibit ubi dari dinas, kemudian kita tanam di lahan kami yang hanya sedikit, hanya satu kesuk itu 1/10 hektar, itu rupanya memberikan keuntungan yang sangat begitu besar. Jadi antara modal dengan penghasilan itu bisa 2 kali lipat. Maka kami katakan yang begitu besar. Nah, pada akhirnya seluruh tetangga yang sampai sekarang ini sudah mencapai 365 hektar. Itu semuanya ditanami dengan ubi jalar dan juga dengan tanaman untuk pergantian antara ubi jalar dengan komoditas lain. Itu adalah dengan sayur-sayuran ataupun dengan kacang-kacangan hortikultur yang ditanam di daerah kami dengan pola tumpang sari. Nah, pada akhirnya dari 365 hektar itu secara kumulatif, itu Bu Sima, bukan artinya seluruh lahan itu ditanam, itu tidak. Itu kami seluruh lahan yang ada di wilayah di bawah 800 meter dari permukaan laut itu kita tanami dengan pola bergiliran. Kalau zaman dulu itu pemerintah membanggakan dengan pola panen raya. Tapi kalau untuk di Indusari, ini panen tiap hari, itu Pak Gumilang. Jadi kami tidak membanggakan, tidak memprogramkan panen raya, tapi dengan cara panen tiap hari. Karena dengan pola panen tiap hari ini, kita untuk mengatur sesama petani, ini adalah dengan pergiliran tanaman dan juga untuk menjaga harga, supaya harga itu tidak anjlok. Karena kalau harga itu, kalau panen itu barengan, nah, seperti yang terjadi di tahun 2020 yang lalu, itu antara Lampung Barat, Liwa, kemudian terus sampai ke Pantura, menuju sampai ke Banyuwangi, seluruhnya panen bareng. Nah, kami juga terkena imbasnya. Nah, untuk menanggulangi itu, kalau jangan-jangan musim tanam yang sekarang ditanam ini bareng, nanti panen bareng lagi dengan daerah lain. Tapi kalau di tempat kami itu tetap konsisten itu dengan pola panen tiap hari. Ini makanya kami sekarang juga bermitra, ngajak dengan salah satu perusahaan yang ada di Kuningan, itu untuk membeli ubi kami dengan harga kontrak. Nah, alhamdulillah beliaunya mau. Dan ini sudah terbukti, itu kemarin sudah mulai panen satu tempat pada tanggal 14 November dengan harga kontrak, yaitu tetap dengan harga yang optimal. Artinya petani tetap untung, tapi tidak rugi. Nah, alhamdulillah sudah berjalan. Jadi kalau nanti ada turun harga, seperti yang pengalaman yang tahun lalu itu sampai dengan 800 karena barengan panen di Pantura dengan sampai di Lampung Barat, Liwa, kemudian sampai Banyuwangi, itu sekarang kita sudah antisipasi itu. Kemudian untuk yang kami sebut itu adalah dengan pola diversifikasi atau
coro Jawa Magelang itu adalah tumpang sari. Karena kalau dengan cara alih tanam tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Tohar, kemudian Bu Murni, memang kami tidak berani. Itu nanti ada yang lain yang tidak berkenan. Nah, untuk di wilayah di atas 1000 meter dari permukaan laut, ini adalah daerah yang memang benar-benar maidit untuk wilayah tembakau. Halo, bisa didengar? Bisa, Pak. Jelas, oh ya. Pak. Oh ya, terima kasih. Untuk wilayah yang ada di atas 1000 meter dari permukaan laut, itu kami mulai tahun 2016, itu kami sudah mulai kita awali, itu pada waktu itu kehadiran Bapak Bupati di wilayah Windusari pas pada waktu pengajian Mauludan, kami di saat pengajian itu usul, Pak, kami minta pola tanam yang ada di wilayah Windusari ini supaya ditambahi, Pak. Saya tidak bilang diganti, tapi ditambahi dengan pola tumpang sari. Karena kalau tidak demikian, Pak, ini masyarakat petani di sini ada 8 desa yang ada di atas, ini akan bisa kolab. Wah, masa bisa kolab bagaimana? Sedangkan tembakunya kan hasilnya bagus, produksinya juga bagus. Saya bilang benar Pak, 100 produksi bagus, kualitas bagus, karena kita sama dengan wilayah Temanggung, itu juga kita juga bagus juga, tetapi harga itu yang tidak berpihak kepada petani itu Bapak. Pak Bupati akhirnya melongok, terus akhirnya oke, siap, kita bantu dengan catatan panjenengan harus mau mengawal. Akhirnya kami diberikan bantuan Pak, minta bantuan karena mintanya bantuan bibit kopi Arabica yang cocok di wilayah kami itu sangat banyak. Akhirnya dari Pak Bupati dibagi 2, yaitu di Dinas Pertanian dengan dengan program pengembangan tanaman kopi dan perkebunan, kemudian di Dinas Lingkungan Hidup dengan program konservasi air. Karena memang kopi juga bisa digunakan untuk konservasi air. Akhirnya pada tanggal 26 Desember 2017 kopi ditanam. Tapi untuk meyakinkan orang itu rupanya tidak mudah, Pak. Untuk meyakinkan bahwa kopi, kami tidak mengajak untuk menggantikan tanaman tembakau, tidak. Tapi untuk nanam kopi itu lebih menguntungkan itu. Itu tidak mudah. Akhirnya kami minta dengan Dinas Lingkungan Hidup, itu ngajak para petani dari beberapa desa untuk belajar di tempat Pak Tohar. Di Posong, di sana disediakan disuguh dengan kopi dengan berbagai cita rasa, yang pahit, yang legi, yang yang wen, kalau istilah Pak Tohar itu ada natural, ada wen, itu diajak mulai dari kebun sampai dengan ke pengolahan di rumah Pak Tohar. Nah, mulai pulang dari itu baru petani dia tergugah. Dan alhamdulillah waktu itu langsung bibit itu mau nanam. Kalau tadinya tidak mau nanam, Pak. Tidak mau nanam, tetapi setelah diajak di rumah Pak Tohar, di kelompok tani di Telahap, itu semuanya ditanam. Dan alhamdulillah dari tanaman yang mestinya secara teori itu 28 bulan baru berbunga, ini 14 bulan sudah berbunga. Hasilnya saya bawa ke Bapeda, minta supaya untuk diyakinkan bahwa kopi ini seperti apa. Kopi Arabica hasil di wilayah Windusari itu seperti apa, karena memang baru pertama. Nah, alhamdulillah dibawa dengan Bapeda, dibawa ke Pusat Penelitian Kopi Indonesia di Jember,
dengan hasilnya kalau menurut orang beliau dari Jember itu adalah termasuk di dalam high quality specialty. Nek bahasane saya ya kopi enak gitu saja. Nah, alhamdulillah sampai sekarang ini Pak, beberapa petani di wilayah kami untuk di wilayah bawah yang di bawah 800 meter dari permukaan laut sulit akan mencari tanaman tembakau. Semuanya tanaman pangan dan palawija, dan untuk di wilayah atas itu kita juga ajak untuk bertumpang sari di saat musim hujan dan juga di saat musim kemarau itu masih tetap ada pemeliharaan, yaitu kopi. Walaupun tembakau juga masih tetap banyak ditanam, tapi sekarang sela-sela itu sudah mulai menggunakan pola telahap. Yaitu kalau tadinya itu 18.000 per hektar, sekarang populasi tembakau sudah menurun menjadi 14.000. Nah, yang 4 batang kali sekian ribu itu sudah dipakai untuk tanaman kopi. Dan alhamdulillah kopinya juga hasilnya itu Bu, kalau ditanam, kalau dijual, kalau saya mencoba menjual itu kalau ada orang beli, saya bilang monggo mau dibeli berapa. Karena saya hanya ingin mengetes sebenarnya sampai di mana kopi saya itu, kopi Windusari, Arabica Windusari itu sampai di mana. Ternyata orang dari Purworejo Pak Istanto itu tidak sengaja termute, Pak. Oh ya, terima kasih. Alhamdulillah orang yang datang ke saya itu langsung membeli dengan harga yang mereka tentukan, tapi kita karena di sini untuk kopi pemain baru, itu akhirnya bisa mengetahui, oh seperti ini kelasnya kopi Windusari, yang bis Arabica khususnya, itu dengan harga antara 80 sampai 90, tapi kalau di beliau Pak Tohar, itu karena sudah merupakan rajanya bisa menjadi 150.000, 150.000, 80, 180.000. Nah di tempat saya itu. Tapi ini juga sudah banyak memberikan keuntungan dengan para petani yang sudah nanam, dan alhamdulillah sekarang juga kemarin pada waktu saya naik ke atas melihat mengumpulkan dengan kelompok-kelompok tani, saya bukan sebagai apa-apa, tapi saya juga bisa ngajak-ngajak kelompok itu untuk bermusyawarah ngerembuk tanaman ke depannya. Tahu-tahu ada kelompok tani yang membawa daftar petani yang belum nanam. Nah, akhirnya kami mintakan dengan dana desa dengan Pak Lurah juga sudah mau, dan akhirnya kami saya minta carikan utangan bibit kopi di Telahap, yaitu dengan Pak Yamidi dicarikan di sana. Pak Yamidi itu ya juga teman kelompok dari beliau Pak Tohar. Dan ini saya mintakan utangan di sana, alhamdulillah sekarang sudah mulai berbunga lagi itu Bu Sima. Jadi untuk cerita berdiversifikasi untuk di wilayah kami seperti itu, untuk di wilayah di bawah 800 meter dari permukaan laut kita kembangkan itu adalah palawija, yaitu khususnya ubi jalar dengan dengan sayur-sayuran untuk sebagai komoditas bergantiannya. Tapi kalau untuk yang di wilayah atas itu kita kembangkan kopi, Arabica, dan juga dengan sayur-sayuran. Kalau dulu di saat musim hujan di wilayah 1000 di atas permukaan itu hanya ditanami bero, malah ditanami dengan rumput hijau yang dijadikan untuk pupuk untuk tembakau. Nah, sekarang sudah ditanami dengan sayur-sayuran sampai nunggu nanti musim kemarau baru ditanami tembakau.
Tapi karena sudah ada kopi, sekarang sudah agak berkurang begitu. Demikian Bu Sima, nanti kalau ada tambahan, ada pertanyaan yang disampaikan, kita jawab. Dan dari kami sebagai cerita daripada DBHJT itu sudah daripada kegiatan diversifikasi yang ada di kami itu seperti itu. Tapi kalaupun untuk keluhan daripada DBHJT yang dialami oleh para petani sudah persis seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Murni tadi, itu sudah mendetil. Dan untuk ke depan mohon doa restunya dari Bapak Ibu semua. Semoga kami di sini di wilayah bawah dan di atas juga bisa sama-sama berimbang peningkatan kesejahteraan ekonomi, sehingga mereka itu juga biar tetap melaksanakan ibadah dengan tenang. Demikian Bapak Ibu sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Is untuk penjelasannya yang sangat rinci mengenai strategi diversifikasi di wilayah Windusari. Nah, ini semoga kopinya semakin go internasional, Pak. Terima kasih, semakin Bu. dikenal. Terima kasih. Baik. Nah, kalau kopinya ini, Bu. Ini. Bisa ditunjukkan seperti apa bijinya. Nah, oh iya. Ini kopinya. Ini yang sudah saya kemas dengan produk. Ini adalah kopi Arabica Windusari. Ini kalau hasilnya, bijinya itu nih, Bu. Oh, masih biji. Ya, ini jadi harga 80-90 itu masih yang ini seperti ini. Okay. Ya, kalau istilah Pak Tohar itu adalah green bean gitu. Ini masih sekitar 80-90, sampainya di sini kalau di tempat Tohar sudah lebih tinggi lagi. Nah, kalau yang kopinya ini di sini di kafenya itu lakunya untuk gelas kecil itu antara 25.000 sampai antara 15 sampai 25.000. Wah, itu yang biasa, Pak. Baunya sampai sini aroma kopinya, Pak. ya, terima kasih, Bu. Ya, ini menggelitik sampai sini, mungkin sampai tempatnya Pak Gilang juga aromanya tercium ini saking wanginya. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Ini saya akan buka sesi tanya jawab. Pertama untuk 3 penanya dulu, Jeh. Ini sudah ada 2 di chat box. Nah, Bapak dan Ibu silakan untuk menyiapkan pertanyaannya, bisa dilampirkan dalam kolom tanya jawab. Kalau ingin langsung mendapatkan kopi, enggak ya. Jadi kalau ingin langsung berbicara dengan Bapak Ibu pembicara yang ada di sini, silahkan juga menggunakan fitur raise hand. Baik, sekarang karena sudah ada pertanyaan, kita langsung saja ke kolom tanya jawab. Ini ada pertanyaan dari Pak Hakim Sidik, beliau dari Lampung, yang sekali. Beliau mengatakan atau bertanya, banyak sekali sekarang di daerah Provinsi Lampung itu beredar rokok ilegal atau non-cukai yang berasal dari Pulau Jawa. Nah, keberadaan rokok non-cukai itu membawa dampak negatif bagi para petani tembakau dan juga pendapatan nasional. Nah, apakah ada tindak lanjut dari pemerintah pusat untuk menangani hal tersebut? Terima kasih. Nah, ini monggo jika Bapak dari akademisi dan juga praktisi ingin menanggapi pertanyaan dari Pak Sidik. Ya, Shima, terima kasih sekali dan terima kasih sekali Pak Sidik untuk pertanyaannya. Mohon maaf sekali, kami memang kalau dari saya pribadi memang belum bisa banyak berpendapat terkait dengan rokok non cukai ini karena bukan merupakan penelitian yang kami lakukan, tetapi memang salah satu hal yang perlu kita perhatikan ya dalam konteks kemudian pertanian tembakau itu adalah bagaimana dana-dana yang masuk dalam dari penerimaan cukai itu kemudian bisa dimanfaatkan kembali oleh sebagian petani-petani tembakau atau petani yang ingin beralih dari tembakau itu. Jadi lebih ke proses pemanfaatan dari dana tersebut.
Karena dalam beberapa diskusi yang kami lakukan dalam beberapa minggu terakhir, banyak sekali dana yang sebetulnya sudah dikomitmenkan oleh pemerintah untuk misalnya mendukung petani tembakau itu untuk beralih dan seterusnya. Namun demikian, banyak dari pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, dan kemudian dinas pertaniannya yang masih belum memanfaatkan dengan baik. Nah, ini saya kira adalah salah satu hal yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah. Kemudian juga dana tersebut itu bisa digunakan untuk pengendalian cukai rokok, dan saya kira itu bisa menjadi salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemanfaatan dananya. Mungkin itu tanggapan dari saya. Shima, mohon maaf belum bisa terlalu mendalam karena memang bukan topik penelitian yang kami lakukan. Terima kasih. Siap, matur nuwun. Ini apa ada tambahan lagi dari Bu Murni? Iya, Mbak Sima, terima kasih. Terima kasih juga untuk Pak Hakim Sidik dari Lampung. Kami juga sama mungkin dengan Pak Gumilang bahwa kami belum melakukan penelitian detail terkait non-cukai. Namun demikian apa yang kami dapatkan dari beberapa interview di SKPD, inilah yang kemudian menjadi dasar dari teman-teman SKPD untuk mengalokasikan DPH-CHT tadi dengan pendirian KIHT. Jadi kawasan industri hasil tembakau. Mereka beralasan bahwa mengamankan cukai itu sangat penting. Seperti di Demak, beberapa perusahaan mereka, perusahaan skala kecil itu mengekspor rokoknya, ekspor antar daerah keluar Jawa, khususnya mungkin termasuk di Lampung, itu sangat besar. Pasar mereka memang pasar luar Jawa gitu. Tetapi semua memang itu tadi tidak bercukai, non cukai. Nah, inilah yang kemudian jadi dasar alasan oleh Pemda. Kita harus mengamankan agar non-cukai ini menurun. Maka kemudian dibuatlah KIHT. Tapi dalam konteks ini yang jadi tekanan kami, jawaban ke Pak Hakim mungkin belum begitu pas ya, apakah sudah ada tindak lanjut dari pemerintah pusat, ini kami tidak bisa menjawab. Dari pemerintah daerah menangkapnya ini sebagai peluang untuk pendirian KIHT tadi, menjadi alasan untuk mengamankan cukai dari pabrik rokok yang ada di daerahnya masing-masing. Namun demikian, kalau kita lakukan wawancara singkat, belum ada penelitian yang mendalam terkait itu. Di beberapa pabrikan sendiri, mereka merasa KIHT itu belum tentu membantu kami, gitu kan. Kami hanya difasilitasi untuk dibantu dengan beberapa bantuan, tempat, dan lain sebagainya. Kemudian cukai kami terawasi. Selama ini kami tidak peduli cukai, sekarang kalau di KIHT kami terpantau gitu, semua produk kami. Dan itu tidak terlalu banyak membantu kami untuk harga jual dan lain sebagainya. Nah, untuk tindak lanjut pemerintah pusat, kami belum bisa menjawab, Pak Hakim. Itu mungkin Mbak Sima, terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya. Ya, ini mungkin memang perlu penelitian lebih lanjut ya Pak Sidik. Baik, kita akan lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bapak Elvan. Baik, jadi Bapak Elvan ini menyangkut mengenai dokumen APTI. Ini ada perwakilan dari APTI, ini Pak Tuhar ada di sini, jadi bisa membantu pertanyaannya mungkin. Jadi menurut dokumen tersebut, beberapa faktor yang mengancam petani tembakau itu adalah satu, banjir impor tembakau yang menyebabkan harga tembakau dalam negeri itu turun drastis. Kemudian faktor alam seperti cuaca dan sebagainya. 3, faktor hama yang mungkin terjadi tahun 2009 dan terakhir, tidak adanya peran dari pemerintah dalam melakukan fasilitasi penentuan harga dasar tembakau. Sehingga di beberapa sentra pertanian tembakau itu penentuannya dipermainkan oleh tengkulak atau spekulan. Nah, ini dari fakta di atas, sudah selayaknya petani tembakau beralih tanam karena kecenderungan petani dieksploitasi dan juga tidak untung dari bertanam tembakau sangat besar. Nah, ini menurut dari pengalamannya Pak Tuhar dan juga Pak Is di sini, seberapa jauh sih faktor tersebut itu mempengaruhi diversifikasi tanam ini? Monggo. Halo, ini dari Temanggung dulu ya, Bu. Injil, silahkan. Oh ya, untuk diversifikasi tanaman, untuk di daerah kami sudah 80%. Kan sekarang sungguh luar biasa.
banyak banget dikembangkan tahun ini untuk penanaman kopinya, sehingga sekarang untuk anak-anak muda itu sudah berubah mindset. Artinya kalau budidaya analisa tembakau itu sudah pakai catatan, Bu. Itu salah satunya salah satunya kendala petani bapak saya, berikut mbak saya dulu kan tidak dihitung-hitung. Nah, kalau sekarang untuk petani muda ini, sekarang kalau budidaya apa saja sudah mulai menganalisis jauh mana penghasil tembakau, jauh mana penghasil kopi, seperti itu. Jadi kalau tembakau ke depan itu terus-menerus merugi, kenapa harus tembakau? Jadi ini memang diversifikasi tanaman ini perlu juga dikembangkan di daerah lain. Jadi untuk barometer Jawa Tengah, mungkin untuk diversifikasi tanaman itu menyorot di daerah kami, Pak, di Desa Telahap. Jadi di daerah Banjar itu juga sudah meniru tentang pola Telahap. Mungkin sebagian besar juga daerah Pakis itu juga sudah meniru di pola Telahap. Sudah, Pak, sudah. Ya, itu memang perlu dikembangkan. Masalah nanti panen kopi itu nanti insya Allah kami juga bisa untuk membeli, karena kami juga kalau sedikit juga sudah go internasional. Kemarin kita go Amerika 6 ton itu juga sudah mulai jalan juga. Jadi jangan khawatir ketika nanti diversifikasi tanaman itu nanti dikembangkan kopi, jangan khawatir kopi itu tidak laku. Begitu Pak Es ya. Iya Pak, siap, beres itu. Tentang pasar tenang saja. Ya, siap. Ya. Silakan Pak Es, silakan menambahkan. Oh, ya, terima kasih Bu untuk apa yang disampaikan dengan Abdi tadi tentang banjir pas kita itu panen, masyarakat petani kita itu panen, kemudian ada banjir impor, itu memang dialami dari beberapa petani. Seperti petani cabai, tempoh hari itu di Kelidung, itu pas panen banyak, pas panen harga naik 50 sampai 40 sampai 50, tahu-tahu ada kebijakan impor 207.000 ton. Nah, itu kan. Kemudian panen bawang, pas petani kita Bindusari dengan Kelidung itu dengan Telahap itu sama-sama panen bawang putih, tahu-tahu impor bawang dari anu. Jadi ini Bapak Gumilang, kemudian Bu Sima dan Bu Murni sebagai peneliti itu nanti sampaikan kebijakan pemerintah ini, minta tolong jangan sampai di saat-saat kita panen tahu-tahu impor, sehingga akan menjatuhkan harga diri kita sendiri di produk lokal. Kemudian kalau untuk kami, alhamdulillah ubi itu di saat musim pandemi seperti ini permintaannya dari luar justru malah lebih meningkat. Kalau yang kemarin itu waktu pandemik itu dari Singapura dengan Malaysia, Thailand menutup, tapi karena Thailand ada ekspor dari dari Israel, itu Singapura dengan Malaysia permintaannya juga alhamdulillah baik, dan sampai saat sekarang juga ini dari Jepang, Amerika juga sudah membuka permintaan ekspor ubi. Itu kami melalui PT, tapi kalau yang untuk ke Singapura dan Malaysia kami juga melalui pengekspor yang ada di lokal kami. Jadi ubi untuk di wilayah kami sudah bisa kita jual langsung dengan petani, kemudian dengan pembeli, dan pembeli langsung juga beli dengan para tengkulak yang ada di kami, dan juga bisa diekspor. Kemudian ubi yang jelek sudah kita olah menjadi bahan olahan yang kemarin difasilitasi oleh MTCC dari Bu Retno. Kita dimintakan bantuan, dicarikan bantuan alat untuk mengolah. Dan sekarang alhamdulillah itu Bu Retno, Bu Murni, itu permintaannya juga malah justru semakin banyak.
Jadi semakin enak karena dapat bantuan alat olahan tadi, sekarang permintaan di pasar itu juga semakin banyak. Dan akhirnya telo olo yang tidak laku di pasar itu sekarang sudah bisa langsung kita jadikan grubi, kita jadikan payak dan keripik, itu lebih banyak lagi karena permintaannya juga semakin luas dan semakin banyak. Nah, kalaupun untuk kopi itu kami tetap terus berbuat dan bertanam, dan alhamdulillah nanti kami juga minta bantuan untuk kopinya, untuk pengolahan kopinya sudah dikasih kemarin melalui aspirasi Dewan yang sedang reses di kami minta, alhamdulillah dikasih. Dan Pak Bupati sendiri kalau pas touring itu juga mampir tempat kami untuk minum kopi itu. Dan alhamdulillah itu juga bisa mendongkrak penjualan. Permintaan di pasar itu juga akhirnya bisa terus. Dan hanya untuk kualitas kami masih selalu mestinya sama, tapi hanya cara jualnya itu. Pak Tohar, Pak Yamiti sudah piawai, sudah sangat pintar cara mempromosikannya, jadi sudah bisa sampai kemana-mana. Nah, kami nanti selalu akan belajar ke sana. Terima kasih itu, Bu. Oke, siap, luar biasa. Terus berkembang, Pak, kalau ada inovasi. Saya tak menambah sedikit, Bu. Oh, silakan, Pak. Ini Pak Es, ini pesan saja. Nanti untuk menahan kualitas kopi, kami dari MPIG berikut teman, jika nanti Pak Es atau kelompok tani butuh SOP kopi, siap kami mendampingi, Pak, agar supaya nanti kualitas kopi bagus. Jadi bagaimana cara alur membuat proses yang pakai standar SOP. Begitu, Pak. Terima kasih Pak Tuar. Ya, terima kasih atas ketersediaannya dan penawaran untuk menjaga kualitas melalui SOP yang ada di Telahap. Kami siap untuk sowan nanti untuk sowan ke sana. Karena yang MPIG kami juga baru proses sampai ke Menkumham. Kemarin masih ada perbaikan latar belakang gambar. Jadi maksudnya suruh menonjolkan lokalnya gitu. Gambarnya itu baru kopi gunung dengan bunga kopi, daun kopi, itu masih suruh menambahi latar belakang daripada simbol MPIG kami itu. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya, luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Eni. Sebagian sudah dijawab oleh Pak Gilang di kolom jawaban. Nah, ini mungkin ingin dielaborasi lebih lanjut lagi, Pak Gilang, mengenai metodenya seperti apa untuk survei dan juga apakah ada perbedaan behavior antara petani yang menyewa lahan dan yang tidak. Monggo. Baik, terima kasih sekali Shima. Ibu Eni, terima kasih sekali pertanyaannya. Jujur kami memang belum melakukan analisis perilaku antara petani yang menyewa dan kemudian petani yang memiliki lahan sendiri. Saya kira itu adalah analisis yang menarik yang bisa kami lakukan, tapi di data kami memang kami melihat petani-petani yang menyewa, petani-petani yang memiliki lahan sendiri, dan sebetulnya secara umum mereka melakukan keduanya. Jadi rata-rata dari petani itu menyewa dan kemudian memanfaatkan tanahnya sendiri. Kemudian apa coping strategi untuk petani-petani tembakau di tahun 2016? Kami memang tidak secara khusus menanyakan coping strategi yang mereka lakukan pada saat mereka mengalami bisa dikatakan panen yang kurang baik ya, dan juga kemudian harga dari tembakau yang kurang baik. Tapi paling tidak dari diskusi kelompok terfokus ada beberapa hal yang disampaikan. Yang pertama itu adalah mereka menyimpan tembakaunya untuk tahun ke depan. Jadi walaupun tembakaunya ada, tetapi tidak semuanya itu dijual, dengan kemudian harapan mereka bisa melakukan penjualannya untuk tahun depan. Tapi ini tembakau yang sudah diolah, yang kemudian sudah diracang, yang bisa disimpan untuk waktu tertentu. Kemudian yang kedua, kalau kemudian kita melihat data, itu ada fenomena yang cukup menarik. Jadi kalau kemudian kita bagi petani tembakau di tahun 2016 itu menjadi dua,
mereka yang mengalami keuntungan dan mereka yang tidak mengalami keuntungan atau bahkan merugi. Mereka yang mengalami keuntungan itu terus untuk kemudian menanam tembakau di tahun 2017. Sedangkan mereka yang mengalami kerugian, secara rata-rata mengalami kerugian di tahun 2016, itu cenderung untuk beralih tanam ke tanaman yang lainnya di tahun 2017. Salah satu alasan yang diungkapkan oleh rekan-rekan petani pada saat diskusi kelompok terfokus itu adalah pada saat ingin melakukan penanaman tembakau, itu mereka membutuhkan modal yang luar biasa besar. Nah, ini yang kemudian tidak bisa dipenuhi, terutama oleh petani-petani yang di tahun 2016 itu merugi. Jadi walaupun ini bukan coping strategi yang langsung, Ibu Eni, tetapi ada perilaku di mana mereka exit terlebih dahulu dari tembakau dan kemudian melakukan penanaman non-tembakau di musim yang berikutnya. Nah, itu adalah beberapa insight yang kami peroleh dari data kami. Oke, terima kasih sekali penjelasannya Pak Gilang. Nah, Bapak dan Ibu, terima kasih sudah hadir di kesempatan kita kali ini di webinar Sinarko. Nah, sayang sekali waktunya sudah jam 11.30 dan ini sudah waktunya makan siang dan siap-siap untuk berdoa untuk hari Jumat. Jadi saya akan mengakhiri acara kita pada siang hari ini. Nah, ini take away-nya dari diskusi kita pada kesempatan kali ini adalah kita harus berinovasi, jangan cuma meletakkan telur kita di satu basket saja, tapi juga mendiversifikasi tanaman sehingga tetap bisa survive dan juga tetap bisa mendapatkan profit dalam rumah tangga. Nah, ini sebelum saya tutup, ini saya mohon Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan foto bersama. Nah, ini akan dibantu oleh fotografer in-house kita. Ada Mbak Leoni dan juga Mbak Safira. Oke. Nah, ini mohon disiapkan dulu, boleh sisiran dulu, boleh diatur pencahayaan di ruangannya bagaimana supaya tampil ganteng dan cantik. Baik, nah ini ada 3 panel ya di tempat saya. Silahkan untuk dipersiapkan dahulu. Oke, nanti ini teman-teman dari lab akan membantu untuk foto dan nanti akan bisa langsung diunggah di chat ya, Bapak Ibu, di layar kaca masing-masing sehingga bisa langsung diunduh sebagai kenang-kenangan. Nah, ini karena memang keadaannya melalui Zoom. Baik. Nah ya, silahkan untuk Mbak Safira atau Mbak Leoni untuk mengaba-ngaba 1, 2, 3. Baik, Bu Shima. Baik, 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Dah, baik. Terima kasih. Ya, siap. Nah, ini mohon untuk bisa di-share lewat chat ya, Mbak, supaya ini Bapak dan Ibu semua di sini bisa mengunduh kenang-kenangan kita pada pagi hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih untuk atensinya. Mulai dari tadi jam 9.30 sampai sekarang 11.30, diskusi kita sangat menarik dari pemaparannya Pak Gilang, kemudian paparannya Bu Murni, dan juga tadi pengalamannya Pak Tuhar dan juga Pak Is. Sangat luar biasa sekali, membuat kita menjadi semakin memahami dinamika dari pertanian tembakau di Indonesia dan bagaimana ke depannya supaya tetap bisa berinovasi dan juga tetap bisa profitable dan juga meningkatkan kesejahteraan daripada petani tembakau. Nah, terima kasih untuk kesempatannya pada siang hari ini. Kita akan bertemu lagi di rangkaian acara Sinarko yang juga tidak kalah menarik di lain kesempatan. Saya harap Bapak dan Ibu selalu sehat. Terima kasih semuanya. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan salam sehat, salam bahagia. Terus aktif dan inovatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sima, Pak Gilang, kasih. Bu Evi. Matur nuwun, Bu Murni. Pak Tuhar, Pak Istanto, Pak Is. Sama, Ji, Pak. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ciplis, Bu Aisyah, Saudara Wo.
Izin Pak Gemilang, Mbak Sima, pamit. Evi, Monggo, sampai matur jumpa. nuwun. Izin live nggih. Semuanya sehat selalu. Nggih.